Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita sudah memasuki di zaman modern yang semuanya serba online. Sudah banyak media sosial yang bisa kita gunakan di dunia ini. Banyak dari kita menggunakan media sosial untuk menjalin tali silaturahmi dengan teman-teman lama atau saudara yang jauh dari kita. Namun tidak sedikit orang yang menggunakan media sosialnya untuk memamerkan kekayaan atau kehidupan mewahnya. Hal ini sudah sering terjadi saat ini. Mereka hanya mengisi media sosial mereka untuk menunjang kekayaan yang dimiliki saja. Bahkan tidak jarang, saat ini banyak orang yang melakukan perseteruan lewat media sosial. Dalam Islam sendiri ada penyakit yang bernama ain. Penyakit tersebut bisa timbul karena banyak melihat media sosial dan memamerkan kekayaan melalui media. Jika dibiarkan saja, penyakit ini bisa perlahan-lahan membuat jiwa kita menjadi rusak. Bahkan juga bisa membunuh kita. Sungguh mengerikan. Hanya melihat media sosial saja, tetapi dampak yang diberikan sangatlah besar. Lalu apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Faktor apa saja yang membuat penyakit tersebut timbul dan bagaimana cara menyembuhkannya? Simak video ini sampai akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut resiko fatal pamer kehidupan di medsos akan menimbulkan penyakit ain, versi dari Magenta Islam. Apa itu penyakit ain? Media sosial sahabat beriman memang tempat kita untuk mengekspresikan diri. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Selain menjaga silaturahmi dengan banyak orang, dengan media sosial kita dapat mengetahui informasi terbaru tentang kejadian di hari itu. Namun pada zaman sekarang, media sosial dijadikan tempat untuk ajang pamer kekayaan dan kemewahan. Hal ini bisa berujung dengan pertikaian satu dengan yang lainnya dan membuat hubungan atau tali silaturahmi menjadi terputus. Memang selain dampak positif, media sosial juga mempunyai dampak negatif yang bisa memutus tali silaturahmi. Selain itu, jika kita sering memamerkan kekayaan atau kesombongan di media sosial yang kita miliki, bukan tidak mungkin kita akan terkena penyakit yang disebut dengan aib. Penyakit ini ditimbulkan karena pandangan iri dan dengki seseorang terhadap diri kita. Hal ini sangat bisa terjadi karena tidak jarang kita mengupload tentang pencapaian atau sesuatu yang kita miliki di media sosial. Seperti yang dijelaskan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Ain dari kata ana ya'inu, yang artinya terkena sesuatu hal dari mata, asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 271. Dari fatwa tadi pun sudah sangat jelas pandangan orang terhadap kita bisa membuat kita terkena penyakit tersebut. Dalam menggunakan media sosial, kita hanya berniat memberitahu apa yang terjadi dengan diri kita kepada teman-teman atau saudara. Namun tanpa disadari, mungkin sesuatu yang diupload membuat orang lain dengki dan iri terhadap kita ini yang sebenarnya tidak ada niatan melakukan pamer. Hal tersebut yang biasa disebabkan oleh penyakit ain. Hal tersebutlah yang bisa menyebabkan penyakit ain. Penyakit ini benar adanya seperti yang dijelaskan dalam hadis. Ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Muslim. Sungguh kita harus bijak menggunakan media sosial yang kita miliki sekarang. Jangan sampai sahabat beriman kita memamerkan kekayaan atau kemewahan yang dimiliki di media sosial. Karena banyak orang di luar sana yang masih merasakan kekurangan dan menaruh rasa iri serta dengki terhadap diri kita ini. Hal inilah yang bisa membuat kita terkena penyakit ain yang dapat merusak jiwa manusia.
Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bahaya penyakit ain. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengatur atau mengendalikan perasaan orang lain terhadap diri kita. Tidak ada niatan untuk membuat orang tersebut iri dan dengki terhadap kita. Tetapi itu terjadi karena aktivitas atau keberhasilan yang kita perlihatkan lewat media sosial ini. Hal ini sungguh harus dicegah karena dapat menimbulkan penyakit ain kepada diri kita. Bahaya penyakit ain yang terlahir dari pandangan hasad, iri dan dengki orang lain terhadap diri kita bisa menimbulkan kerusakan jiwa, bahkan kematian. Hal ini dijelaskan dalam hadis, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Hadis riwayat Al-Bazar. Dari hadis tadi sahabat beriman, kita pun mengetahui betapa berbahayanya penyakit ain ini. Banyak sekali hal negatif yang muncul dari rasa iri dan dengki seorang manusia. Energi negatif yang dikeluarkan akan menjadi racun untuk diri kita. Penyakit ain juga bisa timbul terhadap rasa kagum seseorang terhadap kita. Hal ini diceritakan dalam hadis. Suatu saat ayahku, Sahal bin Hunayf, mandi di Al-Harar. Ia membuka jubah yang ia pakai dan Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka Amir bin Rabi'ah pun berkata, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Maka Sahal pun sakit seketika di tempat itu dan sakitnya semakin bertambah parah. Hal ini pun dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjenguk Sahal. Lalu Sahal bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahannya? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Amir bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Malik. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial yang kita miliki. Janganlah memamerkan kekayaan atau kemewahan yang kita miliki. Lebih baik dengan kelebihan rezeki yang dimiliki, kita sedekahkan kepada saudara kita yang lebih membutuhkan daripada hanya sekedar pamer di media sosial saja. Menghindari penyakit ain. Secara tidak sadar saat kita bermain di sosial media, kita juga bisa menimbulkan penyakit ain terhadap orang lain. Memang dalam diri kita tidak ada maksud dalam melakukan itu, tetapi hal tersebut bisa saja terjadi. Salah satu cara agar kita tidak menimbulkan penyakit ain kepada orang lain, sahabat beriman, adalah dengan mendoakan keberkahan yang mereka raih dengan mengucapkan barakallahu fik, atau semoga Allah memberkahimu, atau barakallahu laka, atau semoga Allah memberkahimu. Lalu kita juga tidak boleh menyimpan rasa iri dan dengki kepada orang lain, karena setiap orang sudah diberikan kenikmatan dan rezeki yang berbeda-beda oleh Allah Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagiaan kamu, lebih banyak dari sebahagiaan yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagiaan daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagiaan dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Quran Surat An-Nisa ayat 32. Cara paling ampuh untuk menghindari penyakit ain adalah dengan menjadi pribadi yang rendah hati. Hal ini juga diterangkan dalam hadis. Sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Sudah sewajarnya kita menjadi manusia yang rendah hati, karena semua yang ada di dunia ini hanya titipan dari Allah semata. Pada zaman sekarang, kita harus lebih bijak untuk menggunakan media sosial kita. Jangan sampai sahabat beriman yang kita tujukan di sana akan menimbulkan rasa dengki dan iri, sehingga membuat tali silaturahmi menjadi terputus. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.